Zainab binti Huzaimah ini sebelum menikah dengan Rasulullah ini banyak berselisih ya ulama itu. Ada yang mengatakan kayak Muhammad bin Ishaq ini mengatakan bahwa sebelum menikah dengan Rasulullah, Zainab binti Huzaimah al-Hilaliyah yang dikenal dengan julukan Ummu Masakin itu adalah istrinya dari Tufail bin Haris. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa Zainab itu, Imam Az-Zahabi mengatakan bahwa Zainab itu adalah istri dari Abdullah bin Jahsy. Namun kesepakatan bahwa suaminya Zainab itu sudah meninggal pada saat peperangan. Nah, itu yang disepakati. Jadi ketika Rasulullah menikahkan Zainab ini, menikah dengan Zainab, itu maharnya lumayan banyak, 400 dirham. Jadi setiap istri-istri beliau itu yang diberikan itu pasti lumayan banyak, ya kan, mahar-maharnya kan. Setelah Rasulullah itu menikah dengan Zainab binti Huzaimah, itu dibuatkan rumah berdekatan. Jadi Aisyah, Hafsah, Zainab. Jadi rumahnya didekatkan. Itu mereka dalam asuhan Rasulullah ya, dalam asuhan Rasulullah mereka yang rasa cemburu itu pasti ada, tapi mereka iya manusiawi jadi kalau dia semasa jahiliyah itu Zainab tadi bersedekah ya, ternyata ketika sudah menikah dengan Rasulullah dan menjadi Islam, maka sedekahnya itu lebih lagi, berlipat-lipat lagi, karena dia ini memiliki keyakinan ya, dalil-dalil dari Rasulullah itu memang kuat. Ini dari Abu Hurairah, ketika manusia menyongsong waktu pagi, pada setiap hari 2 malaikat itu turun. Salah seorang malaikat berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak." Sedangkan malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, berilah kebinasaan kepada orang yang enggan berinfak." Muttafaq alaih. Jadi panduan Zainab untuk bersedekah ternyata sudah dikuatkan di dalam Islam. Kalau orang yang bersedekah, maka malaikat itu datang lalu mendoakannya. Tangan di atas artinya memberi ya, adalah lebih baik daripada tangan di bawah atau meminta. Jika memberi, mulailah dari orang yang terdekat yang menjadi tanggunganmu. Sodakoh yang paling baik adalah yang diberikan dari kecukupannya. Siapa yang menahan diri dari tidak meminta, maka Allah akan membuatnya tidak meminta. Siapa yang menganggap dirinya cukup, maka Allah akan membuatnya cukup. Nah, ini sebenarnya panduan untuk kita juga. Ya. Ketika kita merasa sesuai prasangka, gaji yang dikasih ke laki misalnya segitu, insya Allah cukup. Tapi kalau kita merasa kurang itulah, nak berjuta-juta, nak puluhan juta, masih kurang itulah. Dan itu terasa kan, aku dulu tuh gaji 400 tuh cukup untuk sebulan. Gaji nambah naik 1 juta lebih ya, 1.500.000. Perasaan ada baik. Iya, ada baik yang kurangnya. Ternyata itu ada di hati kita. Ada rasa syukur kita dengan kecukupan, dengan rezeki yang kita terima aja tenang. Kalau kita merasa cukup, insya Allah cukup, maka Allah akan mencukupkannya. Nah, itu ya. Perbuatan-perbuatan baik menjaga seseorang dari dampak-dampak yang buruk, penyakit-penyakit dan kebinasaan. Orang yang suka berbuat baik di dunia juga akan menjadi orang yang suka berbuat baik di akhirat. Jadi Zainab ini pengen seperti itu. Sebanyak-banyak dia memberi, maka nanti dia berpikir nanti ketika di akhirat nanti dia akan diberikan balasan yang lebih baik juga. Perbuatan yang paling baik adalah memberi suatu kebahagiaan kepada saudaramu sesama mukmin, atau melunasi utangnya atau memberinya makan roti. Nah,
Di sini jelas ya, ketika kita ada hadis, sedekah di hadapan senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Mungkin itulah sebab yang kita punya, yang kita bisa kasih ke saudara kita dengan Katek dulu senyumnya jadilah. kalau kita bisa membahagiakan orang-orang yang terdekat, misalnya enggak apa-apa, misalnya memberi semangkok bobor atau apalah itu. Jadi itu ya, walaupun kita mungkin cak ini melunasi utangnya, maksudnya di sini mungkin dia punya utang dengan kita karena kita tahu dia Saro punya kebutuhan yang lebih dan dia ada kemungkinan untuk membayar hutang itu agak sulit. Nggak apa-apa, kita bebas ke baik, nggak masalah kayak itu nah. Cuman memang untuk mengikhlaskan, yang mengikhlaskan itu butuh. Iya, kalau banyak. Iya. Ya jangan dibiasakan berhutang walaupun sekecil apapun itu. Iya memang. Nah kaget kalaupun kita sudah masuk surga ya, tapi karena kita masih ada sangkut pautnya dengan uang lain, maka itu akan dipertanyakan. Kayak itu, termasuklah hutang. Hutang tuh memang harus dibayar. Kalau dengan Allah kita bisa minta ampun. Dan Allah itu maha pengampun. Tapi kalau dengan manusia, nah yang itu yang sulit. Kalau uangnya tidak ada memaafkan, kalau uangnya ya sudah utangmu aku anggap lunas, sudah. Berarti kita belum bisa nak masuk surga. Ya. Dia takut dia banyak harta itu siapa Umar atau siapa? Jadi sedekah juga karena dia takut lagi diisak dia pertanyaan. Malah dia sedekah malah bertambah. Iya. Yang paling kaya itu siapa? Utsman bin Affan. Abdurrahman bin Auf yang paling kaya. Sahabat Rasul. Abdurrahman. Pedagang itu ya. Enggak kate yang sisanya disedekah juga loh. Justru malah bertambah lagi sedangkan dia kan ada sedekah itu jangan. Puasa sunnah misalnya. Cak ini puasa Arafah ini kan dihapuskan dosanya yang tahun lalu dan tahun yang akan datang. Jadi kalau niat puasanya mah itu baik kan? Yo laju sekendak-kendak baik ya dak. Yang masih nak ini begibah, yang masih nak itu akhirnya sudah puasa Arafah pokoknya sudah lewat dosa. Kan itu kan tidak bisa juga kayak itu. Niat balik lagi ke bangun niat awalnya lagi. Jangan ke situ arahnya kayak itu. Nah, cuman itu tuh mungkin iming-iming istilahnya motivasi biar kita galak nganu ke amalan sunnah. Jadi kalau misalnya kalau kita puasa sunnah tuh ya niat ke puasa sunnah lillahi ta'ala. Nah terkait di belakangnya kaget dapat amalan-amalan apa itu pacaklah Allah yang mencatat, pacaklah Allah yang menghisap kaget kan. Pokoknya kalau segala sesuatu tuh ya memang niat baik tuh lillahi ta'ala sama cak tadi kan. Cuman memang kita yakin nih dengan kita bersedekah tidak mengurangi harta kita. Nah mungkin itu lebih tepat daripada kita niat bersedekah 1 biar diganti 10. Tidak. Ada dalil. Cuma kita memang meyakini itu dalam hati tapi niatnya jangan sampai ke situ. Kalau kita tidak diganti, karena belum tentu kontan dibalasnya. Kayak itu kan, mana tahu kaget saat kita terjepit baru disitulah dibalas Allah. Ya kan? Di sekolah itu kita sedekah yang untuk makan kita, tahu-tahu kita tidak baca makan dan kecewa juga. Intinya kalau sedekah itu memang balik lagi dari hati ya. Mulai dari hati dan niatnya itu memang harus ditanam ke niat. Jangan karena ini, yang karena ini kayak itu nah. Kita memang ikhlas niat kayak itu. Dan apa ya? Sedekah yang kadang tuh banyak sedekah tapi tidak sampai sama Allah itu tuh sia-sia. Kan ada hadisnya kalau tidak salah ya. Kalau sedekahnya walaupun dia cuman 1.000, kalau dia ikhlas insya Allah akan nyampe. Tapi kalau berjuta-juta, kalau untuk ria, untuk diiniin dengan uang, tidak akan nyampe itu. Itu sedekah dengan tangan kanan, iya. kiri tidak harus tahu. Iya.
Siapapun di antara orang muslim yang memberi pakaian kepada muslim lain yang tidak memiliki pakaian, maka Allah akan memberinya pakaian dari sutra hijau di surga. Siapapun di antara orang muslim yang memberi makan kepada orang muslim lain yang kelaparan, maka pada hari kiamat Allah akan memberinya makan dari buah-buah surga. Siapapun orang muslim yang memberi minum orang muslim lain yang kehausan, maka pada hari kiamat Allah akan memberinya minuman dari khamr yang murni yang tempatnya dilak. Dilak itu suatu tempat ya, Cak, apa sih namanya? Apa sih, Cak, cangkir, tapi beda dengan di dunia ya. Jadi intinya kalau kita memberikan sesuatu yang baik, maka nanti akan balasannya di akhirat itu akan lebih lagi kayak gitu. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Perbuatan yang paling dicintai oleh Allah adalah memberi kebahagiaan kepada orang muslim, atau menjauhkan kesusahannya, atau melunasi utangnya, atau menghilangkan laparnya. Jika aku berjalan dengan seorang muslim untuk menyelesaikan keperluannya, maka itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di dalam masjid selama 1 bulan. Siapa yang dapat menahan amarahnya, maka Allah akan menutupi aibnya. Siapa yang dapat menyembunyikan amarahnya, padahal kalau dia mau, dia dapat meluapkannya, maka Allah akan memenuhi hatinya dengan keridhaan pada hari kiamat. Siapa yang berjalan bersama saudaranya sesama muslim untuk mengatasi suatu kebutuhan hingga ia dapat menjadi kuat kembali, maka Allah akan menguatkan pijakan kakinya pada hari kiamat di saat banyak kaki yang tergelincir. Sesungguhnya akhlak yang buruk dapat merusak amal perbuatan seperti cuka yang merusak madu, yang dapat merusak madu. Nah, jadi ketika kita berusaha untuk memberikan kepada orang yang membutuhkan atau fakir atau miskin sehingga dia bisa menegakkan kembali tubuhnya, maka janji Allah itu pasti kayak gitu ya, pasti. Dan kita itu tidak akan disusahkan oleh Allah di hari kiamat. Mungkin dalam hal melewati jembatan Shiratal Mustaqim, ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah kayak gitu. Dan amal-amalan perbuatan kita itulah yang akan menolong kita di hari kiamat nanti kayak gitu ya.